Seperti sel E. coli, prokariotik ini mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi kinetik yang sama dengan sel induksi struktur DNA yang membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi DNA beruntai ganda yang merupakan polimer dari dua untai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda heliks nukleotida yang merupakan molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen tulang punggung dari fosfodiester, yang dimana gula bergantian dan gugus fosfat nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin yang akan membentuk 2 hidrogen yang berikatan dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa. Pasangan basa komplementer heliks ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5 ke 3 yang relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa, dan untai lainnya berorientasi pada 3 ke 5. Arah utama ini yang menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA pasangan basa komplementer dalam struktur DNA yang memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda baru, dimulai dengan ganda DNA yang beruntai dipisahkan, dan setiap untai asli yang disebut untai induk digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3' yang menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3. Replikasi untai DNA yang baru terbentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Asal replikasi akan menunjukkan area replikasi aktif yang disebut dengan garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks DNA ini, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi untuk melanjutkan. Setelah garpu replikasi didirikan, helikase memisahkan heliks ganda dan protein pengikat beruntai tunggal menstabilkan daerah beruntai tunggal baru DNA yang digunakan untuk memastikan area ganda yang beruntai di luar garpu replikasi yang tidak menjadi superkoili. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh protein lain seperti klem, beta, dan pemuat klem yang membantu menahan DNA polimerase di tempat. Pada urutan pendek DNA dari RNA yang disebut dengan primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan, nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3' bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi yang meluas
sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3' yang disebut dengan lagging untai dan selesai dalam segmen yang disebut dengan replikasi fragmen Okazaki. Nah, pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai lagging DNA polimerase 3. Kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer yang mengisi celah sebagai heliks dibuka lebih lanjut. Proses ini berulang sampai seluruh untai replikasi DNA polimerase 1 menggantikan polimer 2 dengan nukleotida DNA dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antar fragmen nukleotida.